Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, pada pertemuan kali ini di pelajaran komputer yaitu mengenai Microsoft Office Excel. Kita sudah memasuki bagian keempat. Pada bagian keempat ini, kita akan mempelajari tentang cara memasukkan gambar ke dalam dokumen Excel kita. Dan juga kita akan mempelajari rumus perhitungan, yaitu rumus total jumlah atau sum, rumus nilai rata-rata, average, rumus nilai terbesar, max, dan rumus nilai terkecil, min, dan terakhir adalah rumus perkalian. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, langsung saja kita buka program Microsoft Office Excel-nya. Kita klik yang blank workbook. Nah, untuk memasukkan gambar, kita ke menu Insert, kemudian di bagian Illustration ada Picture. Kita klik Picture. Nah, kalian tinggal pilih gambar yang akan kalian masukkan ke dalam Excel. Kalian bisa memilih gambar yang ada di picture atau di tempat lain di mana kalian menyimpan gambar. Misalkan Pak Jaka menyimpan gambar di Drive G, Mediascape, di Image. Kemudian Pak Jaka contohkan masukkan gambar ini ya. Ini kita cari-cari gambarnya. Misalkan ini aja deh. Kalau sudah memilih gambarnya, kita klik tombol insert. Nah, ini gambarnya sudah masuk ke dokumen Excel kita. Kita bisa besarkan, kita kecilkan, kita besarkan. Kalau kita klik gambarnya, nanti di sini akan muncul menu format. Jadi kita bisa rubah-rubah gambarnya ya. Tapi tidak akan Pak Jaka jelaskan di sini karena waktunya terbatas. Oke, kita langsung menuju rumus perhitungan. Pak Jaka akan membuat latihan soal sesuai yang ada di buku kalian, yaitu halaman 8, buku TIK kelas 3. Di sini ya, ini Pak Jaka besarkan dulu biar kalian bisa melihat. Ada nama barang, ada harga, kemudian ada banyaknya, kemudian ada jumlah, kemudian di bawahnya ada nama pensil, ada penggaris, kemudian ada buku tulis, ada total. Ini total langsung Pak Jaka beri keterangan bahwa total itu adalah sum. Bawahnya ada nilai rata-rata atau average. Bawahnya lagi ada nilai terbesar atau max. Bawahnya lagi nilai terkecil atau min.
Oke. Nah, kalian perhatikan ini kolomnya tidak muat, tulisannya sampai keluar-keluar, berarti kolomnya kita lebarkan nih, kolom A-nya. Harga. Oke, ini 800. Ini 1500. Ini 1200. Ini ada 5, 2, dan 12. Oke, ini kita lebarkan. Kita beri border, klik border, pilih yang all border. Nah, nanti ada bordernya. Ini judulnya kita tebalkan, kita ketengahkan, klik sini dan klik sini. Hurufnya boleh diganti, misalkan Pajaka pilih yang ini. Kemudian warna dari selnya Pajaka pilih yang ini. Biar tidak sama, Pajaka pilih yang ini. Bisa kita lebarkan, kemudian dikasih ini 2. Oke. Ini juga kita lebarkan. Nama barang, harga, banyaknya, dan jumlah. Kemudian juga nama barangnya ada pensil, ada penggaris, ada buku tulis. Ini kita pisahkan, Pajaka beri tanda bahwa ini terpisah dengan cara mengklik border. Kemudian Pajaka pilih ini, klik ini, dan jadi ada batas ya, garis 2. Nah, untuk mencari nilai jumlah menggunakan rumus perkalian. Ingat, rumus itu harus selalu didahului dengan lambang sama dengan. Ingat, harga dari pensil itu 800. 800 itu ada di sel B2. Jadi kita tulisnya B2. Ini lambang perkalian dilambangkan dengan tanda bintang. Tanda bintang itu ada di tombol angka 8. Tapi karena letaknya ada di atas, maka kita harus menggunakan tombol Shift untuk mengetikkan tanda bintang. B2 dikali banyaknya pensil. Banyaknya pensil itu ada 5. Jadi 5 itu ada di sel C2. Seperti itu. Ingat ya, jadi rumus perkaliannya sama dengan B2 dikali C2. Langsung saja kita enter. Hasilnya 4000. Berikutnya jumlah dari penggaris berarti 1500 dikali 2. Kita tuliskan rumusnya sama dengan 1500 ada di sel B3 dikali banyaknya 2 ada di sel C3. Kita tekan enter. Hasilnya 3000. Jumlah buku tulis berarti 1200. Jumlah buku tulis berarti harga dikalikan banyaknya. Berarti 1200 dikalikan 12. Menuliskannya sama dengan 1200 ada di sel B4 dikali C4. Kita tekan enter. Hasilnya 14.400. Oke, kita berikan tanda pembatas ya, pembatas ribuan. Kita klik yang ini nih, yang koma. Kita klik, nah nanti ada titiknya tuh. 4.000, 3.000, 14.400. Jadi lebih mudah membacanya. Nah, rumus berikutnya adalah rumus total atau sum. Menuliskannya, ingat, selalu didahului dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Kemudian kita ketikkan sum. Kurung buka. Kurung buka ada di atas angka 9. Jadi, kalau tanda ataupun
apapun itu yang letaknya di atas sebuah tombol, kita harus menggunakan tombol shift. Shift tombol 9, nanti munculnya kurung buka seperti itu. Nah, untuk total atau sum yang perlu diperhatikan adalah ini, karena kita akan menghitung ini semua. Nilai total dari harga, ya, dari harga. Jadi yang perlu dilihat yang awal itu yang ini. Yang 800. 800 ada di sel B2. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan titik 2. Titik 2 juga letaknya ada di atas ya. Titik 2 itu letaknya di sebelah tombol L, huruf L. Dan dia letaknya ada di atas tombolnya. Berarti kita harus menekan tombol shift untuk untuk mengetikkan tanda titik 2. Nah, ini yang awal sudah, yang terakhir adalah yang ini, yang 1200. Yang ini biarin aja yang tengah. Kita tulis yang buku tulis aja nih. Yang buku tulis yang 1200 ada di sel B4. Ya. Jadi ini semua terlihat nih, udah terkurung semua. Kemudian dilanjutkan dengan kurung tutup atau tutup kurung. Lambang kurung tutup ada di atas angka 0, berarti sama. Kita menggunakan tombol shift untuk mengetikkannya nih. Nah, seperti itu. Kita tekan enter, hasilnya adalah 3500. Next, berikutnya yang ini ya. Total dari banyaknya nih. Kalian lihat ini, total dari banyaknya. Berarti kita menuliskannya dengan sama dengan sum kurung buka. Kalian boleh juga mengkliknya begini. Klik. Nah, C2 titik 2 dan C4. C4 diklik begini. Nah, kurung tutup. Enter. Hasilnya 19. Berikutnya nilai total dari jumlah sama dengan sum kurung buka. Boleh juga dengan cara klik kiri di sini, klik kiri tahan tarik sampai batas sini. Sampai buku tulis. Kemudian lepas. Baru ditambah kurung tutup. Tekan enter. Hasilnya 21.400. Berikutnya adalah rumus nilai rata-rata. Sama dengan average kurung buka. Sama ya. Ini kita klik kiri tahan geser. Kemudian kurung tutup enter. Begitu juga yang ini. Sama dengan average kurung buka, ini ada di sel C2 sampai dengan C4. Kurung tutup enter. Begitu juga dengan yang ini. Sama dengan average kurung buka, sel D2 sampai dengan D4. Jadi titik 2 itu pajakan membacanya sampai dengan, ya. Kurung tutup enter. Hasilnya 7133. Berikutnya adalah nilai terbesar. Sama dengan max kurung buka. Ini ada di sel B2 sampai dengan B4. Kurung tutup enter. Ini sama dengan max
kurung buka sel C2 sampai dengan C4, kurung tutup, enter. Begitu juga dengan yang ini, sama dengan max, kurung buka D2 sampai dengan D4, kurung tutup, enter. Yang ini nilai terkecil sama dengan min sel B2 sampai dengan B4, kurung tutup, enter. Yang ini sama dengan min kurung buka C2 sampai dengan C4, kurung tutup, enter. Yang ini sama dengan min kurung buka D2 sampai dengan D4, kurung tutup, enter. Oke, ini adalah hasilnya, hasil dari rumus yang sudah kita tuliskan nih, yang ini nih. Ya. Baik, Pak Jaka akan menampilkan semua rumus-rumus ini. Ini ya, biar kalian bisa mempelajarinya. Oke, rumusnya sudah muncul. Kemudian yang ini juga sama, Pak Jaka munculkan. Nah, ini Pak Jaka lebarin ya, biar rumusnya terlihat. Oh, gambarnya mana tadi? Oh, ini nih. Nah, kalian perhatikan ya rumusnya, rumus perkalian itu ini. Jadi sel B2 ini dikalikan dengan sel C2 ini. Begitu juga yang penggaris. Sel B3 ini dikalikan dengan sel C3 ini. Yang ini sel B4 dikalikan sel C4. Ini rumus perkalian. Yang ini rumus total atau sum. Sama dengan sum B2 sampai dengan B4. Kalau kalian perhatikan antara sum, average, max, dan min, selama dalam masih satu kolom, yang berubah hanya sum, average, max, dan min. Sedangkan sel B2 dan B4-nya tidak akan berubah. Karena yang kita hitung sama, yaitu sel B2 sampai dengan B4. Begitu juga dengan yang ini. Karena ada di kolom C, jadi yang berubah hanya sum, average, max, min. Sedangkan selnya C2 sampai dengan C4 tidak berubah. C2 sampai dengan C4, C2 sampai dengan C4. Sama semua. Begitu juga dengan yang ini. Karena ada di kolom D, maka ini selnya D2 sampai dengan D4 tidak berubah. Yang berubah hanyalah rumus sum, total, rumus rata-rata, average, rumus max, nilai terbesar, dan rumus min, nilai terkecil. Ya, kalian pahami baik-baik ya. Kalian pelajari lagi, kalian buka buku kalian. Nanti kalau masih belum mengerti, kalian minta tolong bantu ayah dan bundanya, atau ada kakaknya juga boleh, ada omnya, ada tantenya juga boleh. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Pelan-pelan saja kalian belajarnya, mulai dari rumus perkalian, rumus sum, rumus average, rumus max, dan rumus min. Ya. Nah, untuk menyimpan file ini, kita klik file, save. Kalian boleh menyimpannya di mana ya? Penjaka simpannya di sini aja nih, di dokumen. Nama filenya misalkan latihan rumus. Latihan rumus, nama kalian siapa, kelasnya kelas apa. Oke. Kemudian klik save.
Nah, nanti di sini namanya sudah berubah menjadi latihan rumus area 3A seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita klik close. Nah, sudah tertutup, kemudian kita klik silang. Seperti itu. Baik, kita tutup pelajaran komputer hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.